Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara yang ke-10 dengan judul acara Retrofit. Saya Zidni Nasanidai dengan NIM 235189386SP. 23096 akan membawakan sedikit pembahasan dan juga demonstrasi dari proyek yang telah dibuat pada Android Studio. Jadi penjelasan terlebih dahulu, Retrofit ini adalah suatu library pemrograman pada Android Studio yang digunakan untuk menangani koneksi menggunakan permintaan HTTP menuju server dan akan ditampilkan pada aplikasi. Dan dalam prakteknya sendiri nanti file yang diterima dalam bentuk JSON akan di-convert menggunakan converter JSON di sini untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk Java dan di-running pada aplikasinya untuk menampilkan setiap data dari surveyor. Dan dari retrofit itu nanti akan menjalankan programnya secara asinkron sehingga tidak akan mengganggu performa utama dalam aplikasinya. Pada penerapan sendiri nanti menggunakan metode GET untuk mengambil data masing-masing surveyor. Dan dari project yang telah dibuat di sini diawali dari pengaturan terkait dependensi yang ada pada build Gradle. Untuk yang pertama ada bagian retrofit yang dia akan memanggil koneksi dari server API-nya. Kemudian untuk converter dia akan mengconvert file yang awalnya diterima dalam bentuk JSON untuk kemudian di-convert dalam Java, kemudian nanti ditampilkan dengan mengkaitkan dengan login interceptor. Ini ada kaitannya dengan HTTP-nya. Kemudian untuk Reshuffle View, dia akan menampilkan data yang telah diambil, ditampilkan dalam bentuk list seperti ini. Kemudian untuk Glide itu akan terkait bagaimana gambar-gambar akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya ada bagian layoutnya terlebih dahulu. Jadi di sini juga telah dilakukan running. Namun di sini terpotong, jadi bisa dilihat langsung saja pada project yang telah saya record pada HP dan saya upload pada YouTube. Jadi di sini kalau dilihat di bagian awal ada bagian menggunakan linear layout dengan di sisi P bagian awalnya ada bagian text view untuk menambahkan judul, data hasil survei, kemudian gambar menggunakan image view, dan untuk menampilkan datanya dalam bentuk list. Nanti pada bagian recycle view di sini, kemudian di bawahnya saya tambahkan informasi terkait total data surveyor yang masuk, yang berhasil masuk. Seperti contohnya di sini terdapat 730. Di sini terpotong, jadi sudah di-upload kalau di HP seperti ini tampilannya. Dan kemudian dari data-data yang ditampilkan tersebut nanti juga diatur terkait masing-masing tampilan datanya dalam list item data XML. Dia akan mengatur terkait placeholder. Jadi dia adalah gambar yang akan tertampil apabila tidak ada data yang tidak ditampilkan di hasil survei yang masuk. Jadi gambar defaultnya adalah ini, akan ditampilkan ini yang ditambahkan pada bagian drawable di sini, placeholder. Nah, kemudian pada list item data untuk masing-masing data listnya juga ada bagian yang akan menampilkan text view untuk menambahkan user detail yang telah diatur sebelumnya pada bagian script Java. Di sini pada awalnya untuk bagian model, bagian data mengatur terkait field-field yang akan ditampilkan pada aplikasi. Contohnya di sini untuk public class datanya nanti ada serial name-nya untuk memastikan apakah nama yang dituliskan di sini sudah sesuai dari nama field-nya. Kemudian disimpan dalam string bernama nama surveyor, begitu juga dengan field-field yang lainnya. Kemudian untuk menambahkan URL from API, jadi untuk menambahkan foto untuk masing-masing datanya itu dapat diketahui dari logcat-nya. Karena apabila kita lihat di sini, itu terdapat link milik masing-masing datanya, milik masing-masing data surveyor. Sebagai informasi, link gambar atau foto. Nah,
Di sini dapat dilihat kita running, itu dalam bagian loket dia bisa menampilkan bagian atribut, bagian isi data yang telah akan di-convert. Kemudian kalau dilihat di sini kita bisa melihat link dari foto masing-masing data. Seperti contohnya di sini, kalau kita salin dia menampilkan menampilkan link yang akan menampilkan data dari hasil masuk surveyor. Seperti contohnya di sini, salah satu contoh datanya. Jadi di situ kita panggil URL-nya dalam bagian yang di sini, public string get photo URL. Jadi dia akan mengembalikan ke first photo URL apabila tersedia. Kemudian nanti dikembalikan fotonya apabila null atau empty akan dikembalikan dalam nilai yang null. Setelah itu di bagian data untuk mengatur field-nya, kemudian di bagian users dari sini akan ditampilkan terkait list data. Sebelumnya di data ini disimpan dalam bentuk list, kemudian di bagian users disimpan dalam secara private, kemudian nanti secara public akan ditampilkan juga bagian yang akan mengambil data, kemudian dikembalikan untuk disimpan dalam nama data di sini milik users. Kemudian di API client adalah bagian yang akan menangani terkait data yang ditampilkan itu diambil dari bagian mana, dari sumber yang mana. Dan di sini untuk pengaturannya di API client diatur terkait base URL yang akan sebagai sumber data yang akan nanti di-convert datanya menggunakan converter factory, JSON convert factory. Menambahkan ini kemudian dilakukan pengembalian di dalam kelas API service sebagai interface-nya. Dan dari base URL milik Inarisk, kemudian nanti data milik masyarakatnya ditampilkan dengan mengatur menggunakan metode get di wilayah 8171, yang di sini saya mengambil wilayah Ambon di Maluku, Kabupaten Ambon di Maluku. Dan nanti dia akan memanggil list data yang telah diatur sebelumnya, memanggil semua usersnya. Kemudian di bagian data adapter di sini dia akan menampilkan informasi dari masing-masing list data dengan menggunakan layout list item data. Kan sebelumnya sudah diatur di sini list item data untuk masing-masing datanya, jadi dia akan ditampilkan di situ sebagai data view holder. Kemudian nanti menggunakan onBind view holder, dia akan menampilkan data listnya dengan menambahkan informasi terkait jenis kelaminnya. Kemudian di sini dapat lihat misalnya Novita Dian Marasa Besi, jenis kelamin laki-laki. Tapi di sini datanya ditampilkan sesuai hasil informasi default dari public API. Jadi kalau ada yang tidak sesuai ini itu karena ada ketidaksesuaian pada public API-nya. Jadi kalau misalnya contohnya di sini ada Karim Saimima, itu karena datanya dia memiliki string L, dia akan ditampilkan dengan memanggil laki-laki di sini. Apabila misalnya dalam kasus lain menggunakan perempuan seperti Alan Moluka di sini, karena dia tidak memiliki case L, dia akan ditampilkan sebagai jenis kelaminnya perempuan. Kemudian untuk data survei user yang lain, ada bagian surveyor dengan menanggil usia, kemudian jenis kelamin sebelumnya sudah diatur, kemudian pekerjaan, ID desa, nama desa, latitude dan juga longitude. Masing-masing ditampilkan di sini sebagai user details milik surveyor. Ditambahkan informasi terkait data nama surveyornya, apabila tidak ada nanti ditampilkan dengan tulisan tidak diketahui. Dan digabungkan stringnya menggunakan setiap informasi yang ada dari convert hasil JSON-nya, kemudian ditampilkan dalam TV user details. Ini sama seperti hasil ID di bagian. Nah, di sini akan ditampilkan dalam text view di sini karena dia memanggil ID milik text view dalam list item data. Selanjutnya, begitu juga dengan yang lain, user photo dia akan ditampilkan dalam image view
Di sini image view milik list item data. Kemudian ditampilkan di situ untuk meload image-nya dari URL API-nya. Dan ditempatkan juga placeholder sebagai gambar default apabila gambarnya tidak ada yang ditambahkan pada bagian drawable. Kemudian di bawahnya ada bagian yang saya tambahkan untuk mengetahui berapa total data surveyor yang masuk dengan menghitung size dari data list yang telah masuk. Kemudian ada bagian data view holder menampilkan recycle view keseluruhan ini, kotak ini, data dari masing-masing surveyor dengan mendeklarasikan terlebih dahulu text view dan juga image view-nya. Kemudian ditampilkan dengan item view memanggil find view by ID sesuai ID yang akan digunakan sebagai wadah tiap data yang masuk. Kemudian apabila di main activity dapat dilihat bahwa di sini terdapat struktur utama yang akan menampilkan pengaturan terkait running aplikasinya. Seperti di sini untuk menginisialisasi views, itu ada bagian dari recycle view. Kemudian TV Total Surveyor, dia akan menginisialisasi text view-nya. Kemudian menambahkan recycle view dengan bentuk linear layout. Kemudian menggunakan data adapter di sini. Kemudian dia akan menambahkan recycle view-nya akan di-set dalam adapter untuk menampilkan data. Kemudian ada bagian API service memanggil response yang telah didapatkan milik keseluruhan users. Kemudian responsnya akan menggunakan enqueue, jadi dia tidak akan menimbulkan freeze apabila ketika loading memuat data masing-masing. Setiap survei ada 730 itu karena menggunakan enqueue, dia tidak akan mengalami freeze. Kemudian public void on response, di sini dia akan mengatur apabila responsnya berhasil, dia akan ditampilkan setiap data milik objeknya, ditambahkan dalam data list, kemudian ditampilkan dalam data adapter, dan dihitung update total survey count-nya dengan menambil nilai size dari data list dan ditambahkan dalam TV Total Surveyor di bagian milik activity main. Di sini ditambahkan milik ID-nya TV Total Surveyor. Kemudian setelah itu ditampilkan dengan dihandle pada bagian on failure di sini. Dan hasilnya dapat dilihat ini apabila di emulatornya dia memang terpotong, tapi kalau dilakukan running ini sudah saya lakukan upload. Nah, sini contohnya. Jadi di sini ada datanya dengan backgroundnya saya beri warna biru, kemudian data hasil survey, text view-nya ini ada image yang ditambahkan pada bagian drawable. Jadi seperti seolah jadi logo. Nah, di sini saya tambahkan pada drawable, kemudian dipanggil pada main activity-nya. Di bagian sini. Oh ini untuk background milik keseluruhannya di sini. Yang di belakang itu menggunakan drawable ambient Patimura. Kemudian kalau ini bagian surveinya ditambahkan pada bagian di sini image view bagian milik linear layout yang di depan. Kemudian setelah itu juga ada bagian masing-masing list item data yang telah ditampilkan, kemudian text view milik survei, dan juga image view milik foto pengguna. Dan setelahnya di bawah diakhiri dengan jumlah total data surveyor yang menghitung size milik list data pada data adapternya. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.